Kalau seseorang tidak melaksanakan, dituduh melaksanakan, namanya buhtan. Fitnah, kalau bahasanya kita fitnah, sedangkan fitnah itu adalah ujian. Fitnah itu aslinya adalah ujian. Saya difitnah, ya buhtan. Jadi orang yang suka memfitnah seseorang, buhtan. Naudzubillah min dzalik. Kalau memang dikerjakan namanya ghibah. Nah, akhirnya banyak orang yang nuntut sampai akhirnya amaliyahnya habis. Amaliyahnya habis, banyak orang yang nuntut lagi, bagaimana? Dosanya dipindah oleh Allah, transfer. Dan yang lebih mengerikan lagi, orang tidak akan pernah mati kecuali melakukan dosa yang sama ketika membuka aib. Orang itu suka mabuk, Allah tidak izinkan orang itu mati kecuali melakukan dosa yang sama. Orang itu katanya zina ya. Maka tidak akan pernah bisa mati kecuali dia zina dulu baru dia bisa mati. Makanya jangan macam-macam kita menggunakan lisan ini untuk mendiskusikan aib orang lain. Faliyatubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Untuknya kita tidak usah ikut serta kalau ada orang datang ke rumah kita membawa kabar tentang masalah aib fulan, stop. Mohon maaf. Terutama yang nisa, yang perempuan, itu harus tegas. Kalau ada tetangga, kalau ada teman datang kusak-kusuk. Katanya ini pacarannya ini ya. Hah? Ini katanya janjian. Ada apa? Mendiskusikan aib orang itu katanya ini. Mendiskusikan kejelekan orang lain, berarti Anda telah membawa laknat di dalam rumah. Rumah sudah disedekahi, rumah sudah dibacain Quran, dibacain rotib, baca Yasin, baca Maulid di rumahnya, baca burdah lagi. Tapi ada orang datang menggunjing, dia terima, ya hilang semua ini barokahnya. Barokahnya hilang semua. Makanya kalau ada orang datang, Bu, mohon maaf ya, dosa saya banyak. Dan belum tentu saya ini wafat dalam husnul khotimah, belum tentu. Jadi ibu jangan menceritakan Mbak, jangan menceritakan tentang masalah orang lain Thomas, tidak usah menceritakan aib orang lain, karena aib yang paling besar itu saya yang punya. Jangan ya, tolong jangan menceritakan. Karena apa? Kalau kita menceritakan aib orang lain di dalam rumah itu akan panas. Rumah itu akan panas, situasi rumah itu akan menjadi konflik. Sering konflik, panas, gak kerasan di rumah. Karena baiti jannati, kata Rasulullah, rumahku adalah surga. Karena apa? Rumahnya Rasulullah gak pernah dibuat ghibah, rumahnya Rasulullah gak pernah dibuat maksiat, rumahnya Rasulullah tidak kenal dengan musik-musik yang haram, rumahnya Rasulullah gak pernah digunakan untuk maksiat kepada Allah. Baiti jannati, jadi surga rumahnya, jadi tempat perlindungan. Namun kalau sudah rumah seputar televisi, waktunya azan gak ngerti matikan, apalagi maghrib dan isya tetap menyala televisinya, yang ditonton adalah telenovela, lagi caci maki, lagi pacaran, apalagi lagi zina. Lihat film lagi zina, apa ini? Anda membawa laknat ke dalam rumah dengan berbentuk televisi itu, mata dajjal TV itu ya, kotak satu ya. Dajjal matanya berapa? Satu. Itu namanya dajjal, itu masuk di dalam rumah masing-masing. Saya akan masuki rumah kalian satu persatu. Apa maknanya? Yaitu televisi itu mata dajjal itu. Ya, televisi itu seperti gelas. TV itu seperti gelas, tergantung kita menuangnya dengan apa. Kalau kita tuang khamr ya jadinya haram. Kalau kita tuangnya jus ya jadi lezat. Kalau kita tuangnya vitamin ya jadi sehat. Tergantung kita tuang apa yang gelas tersebut, kita putar, kita gunakan untuk apa. Nah, walhasil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan bagaimana detik-detik akhir zaman ini di dalam kitabnya Asratu Alamatis Sa'ah. 10 perkara yang tanda-tanda hari kiamat, diantaranya adalah wafatnya Rasulullah. Itu adalah tanda besar. Tanda besar hari kiamat itu wafatnya Rasulullah.
Udah, alamatul kibar. Nah, salah satu tanda besar mau kiamat wafatnya Rasulullah 1400 tahun, 1500 tahun yang lalu. Itu sudah tanda besar hari kiamat. Dan bagaimana Dajjal itu? Dajjal itu pernah ditemui oleh salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau terombang-ambing di dalam satu pulau, kalau mungkin pulau terkenal namanya Pulau Segitiga Bermuda. Disitulah tempat tinggalnya Dajjal. Nah, mungkin di daerah Siberia atau mungkin di daerah laut lepas itu ya. Itu ada pulau yang bentuknya air lautnya itu ada di atas, sedangkan pulaunya di bawah, begini bentuknya. Karena gaya gravitasi yang tepat, titik gaya gravitasi buminya tepat, sehingga pulau tersebut itu bisa terlindungi dari genangan air. Air itu kan bisa jatuh karena apa? Karena ada gravitasi. Dan gravitasinya itu tepat di titik tersebut. Wallahu a'lam. Ini ada beberapa orang yang menceritakan demikian. Walhasil akhirnya ketika sahabat ini terdampar di satu pulau, ketika terdampar beliau bertemu dengan sesosok makhluk yang bulunya itu sampai menutupi mata, menutupi mulut, badannya bulu semua. Bulu semua, satu badan itu bulu semua. Tangan-tangannya semua bulu semua, tertutup. Kalau mau ngomong, buka dulu gini. Kalau mau ngelihat dibuka gini dia. Siapa engkau? Ana al-jasasah. Aku Jud wa Ma'jud. Jud wa Ma'jud itu diriwayatkan nanti kalau dia keluar, dia akan makan semuanya. Pohon dimakan, tembok dimakan, air laut diminum, pasir laut dimakan, aspal dimakan sama dia. Apa sih maknanya? Koruptor loh. Kalau kita mau definisikan koruptor, aspal dipangan, ya tembok ya dipangan, ya pasir laut juga dimakan, digali pasir lautnya, dijual ke negara lain untuk memperbesar wilayah negara lain. Tuh sampai kayak gitu loh. Gali pasir dijual ke negara orang lain untuk melebarkan wilayah. Ada berapa pulau tuh yang diambil untuk memperlebar wilayah. Sampai kayak begitu. Ya mungkin itu tentara-tentara Jud wa Ma'jud, para koruptor. Tembok aja dimakan sama dia. Temboknya dimakan, aspal dimakan, kawat dimakan, kelihatan besi dimakan. Para koruptor. Waliyadzubillah min dzalik.